Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna ke-8 di kantor Presiden Jakarta hari ini. Sidang Kabinet Paripurna kali ini menjelang 10 bulan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan itu, Presiden membahas mengenai ketahanan pangan Indonesia. Menurut Presiden, produksi pangan adalah hal yang strategis dalam pemerintahannya. Presiden juga menyebut bahwa produksi pangan saat ini berada dalam kondisi aman dan kuat. Saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri. Tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang. Produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerjasama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan polisi, juga kejaksaan. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna siang ini di Istana Kepresidenan. Dalam rapat ini, Presiden mendengarkan sejumlah laporan dari menteri serta evaluasi setelah 10 bulan menjabat. Informasi selengkapnya disampaikan jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar dan juru kamera Ridwan Bima dari Istana Kepresidenan. Sheha, apa saja yang menjadi bahasan utama pada sidang Kabinet Paripurna kali ini?
Selamat sore Marcel dan juga pemirsa. Kalau saat ini yang menjadi bahasan utama tentunya adalah laporan-laporan yang akan disampaikan oleh sejumlah menteri saat ini ketika sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan. Tadi dimulai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tentunya akan melaporkan perihal APBN. Kemudian ini juga menarik karena sebentar lagi Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan di DPR RI tanggal 15 Agustus mendatang. Ini kemungkinan yang dilaporkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah tentang hal ini. Kemudian nanti akan bergilir, Marcel dan juga pemirsa, akan ada Menteri Investasi yang juga memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertanian, Menteri Sosial yang kemungkinan besar akan melaporkan perihal sekolah rakyat, kemudian ada Mendikdasmen, Mendikti, hingga Kepala BGN, dan juga Menko Pangan yang juga akan ikut turut serta memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya ini akan menjadi bahasan tentang evaluasi dari kinerja dan juga program-program prioritas pemerintah selama 10 bulan menjabat. Nah, Marcel dan juga pemirsa, kalau tadi kita mendengarkan arahan ataupun juga pidato dari Presiden Prabowo Subianto pada saat pembukaan, ini memang ada beberapa hal yang cukup di-highlight oleh Presiden. Salah satu yang paling utama adalah perihal pangan, karena Presiden sendiri yang menyebutkan bahwa pemerintahan saat ini memecahkan rekor karena memiliki cadangan pangan terbesar sepanjang sejarah. Kemudian juga nilai tukar petani yang meningkat, sehingga artinya ini petani mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Kemudian juga diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa stok pangan ini merupakan tanda dari negara merdeka, karena tidak ada negara yang merdeka apabila tidak dapat memproduksi pangannya sendiri. Selain dari membahas perihal ketahanan pangan maupun juga cadangan pangan di pemerintahan saat ini, Presiden Prabowo Subianto juga membahas tentang situasi geopolitik yang sangat dinamis. Tadi dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa situasi geopolitik saat ini sudah cukup berbeda apabila dibandingkan dengan 10 bulan lalu atau awal pemerintahan dari Presiden Prabowo, yang dikatakan bahwa saat ini sudah cukup banyak terjadi perang baik di luar ruang lingkup ASEAN maupun juga di dalam ruang lingkup ASEAN. Dan memang Indonesia ini tetap berpegang teguh untuk non-blok dan juga mendorong jalur perdamaian. Dan tentunya tadi juga Presiden juga sempat menyinggung tentang situasi geopolitik adanya tarif impor dari Amerika Serikat, Donald Trump, yang dikatakan bahwa pemerintahan Indonesia ini sudah berhasil melangsungkan negosiasi dan tentunya menghadapi situasi geopolitik ini dengan tenang dan tidak gegabah, dan ini memang sudah membuahkan hasil kepada pemerintahan yang sekarang. Dan kemudian tentunya ada hal-hal lain yang di-highlight oleh Presiden Prabowo Subianto selama sidang Kabinet Paripurna pada siang hari ini. Dan ini adalah sidang ke-8 yang sebenarnya ada perbedaan, Marcel dan juga pemirsa. Kalau sidang Kabinet biasanya ini dihadiri oleh seluruh menteri dan juga wakil menteri. Namun kalau untuk sidang Kabinet yang ke-8 ini memang tampak seluruh menteri hadir, namun wakil menterinya ini tidak semuanya datang. Karena kalau tadi kami memantau, hanya wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono yang sudah hadir, namun yang lainnya sepertinya mungkin tidak ikut dalam sidang Kabinet Paripurna kali ini. Dan bagaimana nanti hasilnya, apa saja evaluasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para pembantunya, ini kita akan tanyakan nanti usai sidang Kabinet Paripurna ini selesai. Sementara itu, Marcel, kembali ke Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.